Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah materi sekaligus simulator mengenai refraktometer AB. Sebelum itu, perkenalkan saya Paulina Stefani Tobing dengan NIM 2203113019 dan dua teman saya. Saya Surya Ardika Ritonang dengan NIM 2203112486 dan saya Kenny Kernila Butar-Butar dengan NIM 2203112485. Apa sih refraktometer AB itu? Refraktometer AB adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur indeks bias dan dispersi optik rata-rata atau NF sampai NC dari bahan transparan, semi-transparan, dan materi padat. Refraktometer AB dapat menentukan indeks bias dalam rentang temperatur mulai dari 0 sampai 70 derajat Celcius dan kandungan Brix-nya pada kisaran pengukuran mulai dari 0 sampai dengan 95% atau 1333 sampai 1531. Alat ini juga dilengkapi dengan termometer yang dapat dipasang dan dilepas, serta memiliki fitur lain seperti kemampuan mengukur lipid, minyak, cat, makanan, bahan yang dipernis, dan zat kimia, alkohol, serta elemen pelarut. Kapan sih penemuannya? Refraktometer AB ditemukan pada tahun 1869 oleh Ernst AB. Ernst AB adalah ilmuwan yang menciptakan refraktometer untuk pertama kalinya pada tahun 1869. Waktu itu alatnya dikenal sebagai refraktometer AB. Beliau telah membuat karya tentang lensa yang akan diberikan untuk Carl Zeiss Optical Works di Jena, Jerman. Oleh karena itu, AB memiliki ide untuk membuat refraktometer. Pada tahun 1881, refraktometer AB mulai dipromosikan oleh Zeiss, tentu saja membuat AB sangat senang. Setelah itu, Zeiss mengirimkan alat tersebut ke JW Quinn & Co., yang merupakan dealer instrumen laboratorium terkenal di Philadelphia pada 2 Juli 1890. Pada saat itu, refraktometer menjadi alat yang sangat populer untuk mengukur konsentrasi zat sampai beberapa ilmuwan ikut mengembangkannya. Emmanuel yang merupakan peneliti Jerman juga mengembangkan ikut refraktometer dalam bentuk yang lebih sederhana dengan nama handrefraktometer. Hingga saat ini, alat refraktometer terus berkembang dan banyak digunakan oleh laboratorium serta industri. fungsi refraktometer AB. Alat AB refraktometer memiliki fungsi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah padatan terlarut atau kadar zat konsentrasi zat terlarut dan dapat untuk menganalisa kemurnian suatu bahan pangan. Adapun contoh bahan terlarut misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Apa saja sih bagian-bagian dari refraktometer AB? Dalam alat refraktometer AB terdapat bagian-bagian yang sangat penting, yaitu yang pertama ada eyepiece, di mana bagian utama dari AB refraktometer itu eyepiece. Eyepiece berfungsi untuk menyesuaikan dan membaca indeks bias larutan yang Anda uji. Jadi ini merupakan bagian penting dari alat ini. Yang kedua ada compensation, di mana karena AB ini menggunakan cahaya putih, bukan cahaya dari satu panjang gelombang, maka cahaya putih bisa menyebar saat melewati optik dan pinggiran warna, seperti sebuah pelangi yang muncul saat Anda memeriksa sampel. Nah, ketika Anda memutar kontrol ini, Anda bisa menghilangkan efeknya. Anda bisa memutar kontrol ini beberapa compensation prisma untuk menghilangkan efeknya. Yang ketiga ada sample prism. Bagian selanjutnya dari AB yaitu sampel prisma yang merupakan bagian tempat Anda akan menyimpan sampel yang Anda akan analisis. Jadi, satu tetes sampel bisa Anda letakkan pada bagian ini. Yang keempat, light source. Dari namanya saja, Anda sudah bisa tahu fungsi dari bagian ini. Ya, bagian ini merupakan bagian yang menjadi sumber cahaya untuk sampel. Light source terdapat di bagian lengan alat, namun dapat untuk dipindahkan dengan cara mengayunkannya ketika meletakkan sampel di prisma. Yang kelima ada light source swivel arm lock. Bagian selanjutnya yaitu light source swivel arm lock. Nah, bagian ini ternyata bisa Anda longgarkan saat memindahkan light source ke atas dan ke bawah beberapa kali. Keenam, sampel and scale image adjust. Sampel and scale ini berupa knob yang bisa Anda gunakan untuk menyesuaikan optik, sehingga Anda pun bisa melihat bidang terbelah melalui eyepiece. Bahkan skala indeks bias pun bisa bergerak saat Anda memutar knob nih.
Yang ketujuh, scale atau sample field switch. Bagian penting selanjutnya dari AB refraktometer yaitu scale field switch yang bisa memunculkan indeks bias cahaya. Nah, jika Anda ingin melihat sampel pada lensa okuler, caranya cukup mudah, yaitu Anda hanya perlu melepaskan saklar ini. Yang kedelapan, line chord switch on off. Bagian yang tidak kalah pentingnya dari AB refraktometer selanjutnya, yaitu bagian switch on off. Tanpa bagian ini, Anda tidak akan bisa menghidupkan ataupun mematikan alat refraktometer. Yang kesembilan, yaitu yang bagian terakhir dari AB, yaitu water inlet dan outlet, yang merupakan sebuah saluran untuk dihubungkan ke bak resirkulasi air yang suhunya terkontrol. Selanjutnya, prinsip kerja refraktometer AB. Prinsip kerja refraktometer AB adalah pembiasan. Dasar pembiasan adalah penyinaran yang menembus dua macam media dengan kerapatan yang berbeda. Karena perbedaan kerapatan tersebut akan terjadi perubahan arah sinar. Selanjutnya, prinsip pengukuran dengan sinar yang ditransmisikan sinar kasa atau sumber sinar prisma sampel teleskop. Yang ketiga, prinsip kerja refraktometer terdapat 3 bagian, yaitu sampel prisma dan papan skala. Refraktif indeks prisma jauh lebih besar dibandingkan dengan sampel. Yang keempat, jika sampel adalah larutan berkonsentrasi rendah, maka sudut refraksi akan lebar, sehingga di papan skala sinar A akan jatuh pada skala rendah. Dan yang terakhir, jika larutan sampel pekat, maka sudut refraksi akan kecil, sehingga di papan skala sinar B jatuh pada skala besar. Yang terakhir yaitu prosedur kerja. Adapun prosedur kerja refraktometer AB yaitu yang pertama, nyalakan sumber cahaya. Kedua, pilih sampel cair. Yang ketiga, air digunakan terlebih dahulu untuk mengkalibrasi instrumen. Yang keempat, putar knob saklar refraktometer untuk mendapatkan antarmuka yang jelas antara daerah terang dan gelap. Yang kelima, baca indeks bias menggunakan skala teleskop. Yang keenam, suhu sampel dapat divariasikan dengan menggunakan penggeser. Yang terakhir, ulangi percobaan dengan carian yang berbeda dan pelajari variasi indeks bias dengan suhu dan panjang gelombang. Berikut adalah simulator dari percobaan refraktometer AB. Hal yang pertama kali kita lakukan yaitu nyalakan sumber cahaya. Yang kedua, kita memilih sampel cair yang akan digunakan. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu air, benzena, nitrobenzena, toluen, dan anilin. Kita dapat memilih air. Air digunakan terlebih dahulu untuk mengkalibrasi instrumen. Yang keempat, kita putar knob saklar refraktometer untuk mendapatkan antarmuka yang jelas antara daerah terang dan gelap. Di sini kita memilih nilai sebesar 1,5. Lalu, kita dapat membaca indeks bias menggunakan skala teleskop. Yang keenam, suhu sampel dapat divariasikan dengan menggunakan penggeser. Di sini, kita akan menggunakan suhu sebesar 30 derajat Celcius. Yang terakhir, ulangi percobaan dengan cairan yang berbeda dan pelajari variasi indeks bias dengan suhu dan panjang gelombang. Pilih show result untuk melihat hasil akhir dari percobaan tersebut. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan. Ketika cahaya datang dari udara ke dalam larutan, maka kecepatannya akan berkurang. Refraktometer memakai prinsip untuk menentukan jumlah zat terlarut dalam larutan dengan melewatkan cahaya ke dalamnya. Sumber cahaya ditransmisikan oleh serat optik ke dalam salah satu sisi prisma dan secara internal akan dipantulkan ke interface prisma dan sampel larutan. Bagian cahaya ini akan dipantulkan kembali ke sisi yang berlawanan pada sudut tertentu yang tergantung dari indeks bias larutannya. Refraktometer didasarkan pada seberkas gelombang cahaya yang mengenai permukaan pembatas transparan, yaitu udara dan suatu cairan di mana sinar tersebut akan direfleksikan.
Sekian hasil dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.